Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai ruang kolaborasi, mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD di lembaga formal sebagai wakakurikulum. Adapun anggota dari kelompok kami ialah ada Aprian Kurniawan, Umi Fitriatunisa, dan Vira Hafilda. Instruksi penugasan. Setiap kelompok membahas problematika dan solusi yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Adapun dalam hal ini kelompok kami, yakni kelompok 3, berperan sebagai wakakurikulum dalam melihat problematika dan solusi yang terjadi jika menerapkan kurikulum dengan menggunakan kerangka UBD. Sebelum membahas mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD dari sudut pandang wakakurikulum, alangkah lebih baiknya jika kita mengulas kembali mengenai implementasi UBD di lembaga formal. Baiklah, yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, ada definisi UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Understanding by Design atau yang biasa disebut sebagai UBD adalah kerangka kurikulum dengan menggunakan desain mundur yang mendukung guru dan pemimpin kurikulum dalam merancang kurikulum, pengajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kinerja peserta didik. Adapun berkenaan dengan definisi dari UBD, kami mengutip pendapat dari Halimah dan Laksmi Dewi tahun 2023. Istilah UBD sama halnya dengan backward design atau desain mundur. Dalam pendekatan understanding by design, backward design lebih fokus pada pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Dalam UBD, perancangan dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian menyusun evaluasi pembelajaran, dan diakhiri dengan merencanakan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua adalah hasil pembelajaran yang diharapkan dari implementasi UBD. Menurut Wijin dan Tiki dalam NENI tahun 2023, pada Understanding by Design, pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus utama yang dituju. Pembelajaran siswa menjadi salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Ada 6 aspek pemahaman yang harus siswa kuasai, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi atau menafsirkan, kemampuan aplikasi atau menerapkan, kemampuan memiliki perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri. Implementasi UBD di Indonesia. Pendekatan Understanding by Design sudah mulai diimplementasikan di Indonesia. Bagi sekolah yang sudah menerapkan pendekatan ini, ada yang memberikan respon positif, namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang kurang antusias dengan adanya pendekatan ini. Bagi sekolah dengan respon positif, penerapan UBD dapat dikatakan berhasil membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, respon peserta didik terkait dengan implementasi UBD dalam pembelajaran sangatlah positif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar mereka. Adapun mengenai pendapat ini, kami kutip dari jurnal yang ditulis oleh Neni dan kawan-kawan tahun 2023. Baiklah, setelah mengingat kembali mengenai implementasi UBD dalam pembelajaran, maka hal lain yang akan kita pelajari ialah berkenaan dengan apa itu definisi, tugas, tanggung jawab, dan program kerja dari wakakurikulum. Untuk itu, kembali simak penjelasan kami ya. Yang pertama ada definisi wakakurikulum. Dalam hal ini kami mengutip pendapat dari Lubis dalam Andini tahun 2018. Pelaksanaan manajemen kurikulum merupakan bagian yang integral dari keseluruhan manajemen pendidikan yang diterapkan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh manajemen kurikulumnya. Pelaksanaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa, jadi bagaimana strateginya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, ada tugas wakakurikulum. Dikutip dari Tupoksi Wakakurikulum SMA Muhammadiyah Wonosobo, tugas dari wakakurikulum terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan dokumen kurikulum nasional dan kurikulum ciri khas. 2. Menyusun perencanaan program pembelajaran semesteran dan atau tahunan yang mencakup kegiatan awal tahun pembelajaran, kegiatan tengah semester, kegiatan semesteran, dan kegiatan akhir tahun pelajaran. 3. Menyusun program remedial dan pengayaan. 4. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 5. Menyusun pembagian tugas guru. 6. Menyusun jadwal pelajaran. 7. Mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. 8.
Menyusun dan mendata buku-buku yang digunakan oleh guru mata pelajaran. 9. Mendata media, alat peraga, dan alat bantu lainnya yang dapat digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lanjutan tugas dari Waka Kurikulum. Yang ke-10, menyusun dan menyelenggarakan kegiatan kelompok belajar bagi siswa seperti kelompok belajar bahasa Inggris atau kelompok belajar mata pelajaran IPA dan lain-lain. 11. Mengatur pelaksanaan kegiatan MGMP di sekolah. 12. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tes semesteran, ujian praktek, dan ujian akhir sekolah, serta ujian nasional melalui serangkaian tahapan. Ada menyusun kepanitiaan, menyiapkan perangkat soal tes yang meliputi kisi-kisi soal, belangko lembar soal, lembar jawab, daftar hadir, berita acara, dan daftar nilai. Kemudian ada menyiapkan perangkat tes seperti jadwal tes, daftar nominasi peserta tes, denah tempat duduk, kartu peserta tes, nomor tes untuk ditempel di tempat duduk, denah ruang yang dipakai, jadwal pengawas, daftar hadir pengawas, dan surat izin. Berikutnya ada pelaksanaan tes dan jadwal tes perbaikan atau susulan dan diakhiri dengan pelaporan. Tugas Waka Kurikulum selanjutnya yaitu mengkoordinir kriteria kenaikan kelas dan penjurusan, mengkoordinir kriteria kelulusan, mengkoordinir pengisian dan pembagian laporan, menyiapkan perangkat administrasi kelas seperti jurnal kelas dan presensi, menyediakan buku kemajuan kelas, menyusun perangkat administrasi, daftar nilai, dan daftar tetap muka untuk setiap guru mata pelajaran dalam tiap semesternya, menyusun dan menyiapkan ledger nilai, kemudian bersama dengan koordinator laboratorium IPA untuk menyusun jadwal pemanfaatan laboratorium IPA. Lalu, bersama dengan guru mata pelajaran komputer untuk menyusun jadwal pemanfaatan laboratorium komputer. Dan bersama-sama dengan Wakahumas untuk menentukan tidak bisa suatu lembaga pendidikan lain mengadakan tryout atau presentasi di dalam kelas. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kesuksesan UMPTN bagi siswa dan melaksanakan bantuan pengadministrasian sinkronisasi dengan komputer. Setelah mengulas kembali implementasi UBD dalam pembelajaran dan mengetahui apa definisi dari Waka Kurikulum, serta segala hal yang melingkupinya, sekarang saatnya kita masuk pada pembahasan mengenai problematika dan evaluasi kerangka penerapan UBD. Apa itu problematika atau masalah dalam penerapan kerangka UBD? Berdasarkan pemahaman dan analisis yang kami lakukan berkenaan dengan problematika dalam penerapan kerangka UBD dari sudut pandang Waka Kurikulum, maka ditemukan beberapa permasalahan, yaitu pertama, kelancaran dalam mengkoordinasi penyusunan perangkat pembelajaran. Salah satu tantangan utama dalam implementasi UBD adalah koordinasi antara berbagai elemen dalam proses pembelajaran, termasuk guru, kepala sekolah, dan orang tua. Hal ini mencakup koordinasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, membantu dalam memperoleh informasi terkait kurikulum UBD. Wakil kurikulum mungkin mengatasi kesulitan dalam memperoleh informasi yang cukup dan akurat tentang kurikulum UBD. Hal ini dapat mencakup permasalahan tentang prinsip-prinsip dasar UBD serta bagaimana menerapkannya dalam konteks pendidikan Indonesia. Yang ketiga, berhasil dalam menyesuaikan kurikulum UBD dengan karakteristik sekolah dan guru. Setiap sekolah memiliki ciri khas yang unik, termasuk ukuran, komposisi siswa, dan kebutuhan pendidikan. Guru juga memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum UBD dengan karakteristik sekolah dan guru menjadi tantangan yang signifikan bagi Waka Kurikulum. Yang keempat, membantu dalam menyusun kurikulum yang sesuai. Menyusun kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip UBD dapat menjadi tantangan, terutama karena perlunya kesepakatan yang jelas antara semua tahapan dalam proses desain, dari hasil yang diinginkan, bukti, hingga rencana pembelajaran. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan orang tua
untuk memastikan bahwa semua elemen kurikulum terintegrasi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu, apa saja sih solusi dari problematika atau permasalahan dalam penerapan kerangka UBD? Solusi dari problematika atau permasalahan dalam penerapan kerangka UBD yang pertama yaitu meningkatkan ruang kolaborasi antara stakeholder, termasuk kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan siswa. Kolaborasi yang baik dapat memastikan bahwa semua pihak yang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prinsip-prinsip UBD, serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan pengajaran. Yang kedua, melakukan pelatihan intensif dan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan siswa. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang tahapan UBD, bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pemahaman mendalam, dan bagaimana menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis kerangka kurikulum UBD secara mendalam dan merumuskannya menjadi suatu kebijakan yang dapat diimplementasikan di lembaga formal. Analisis ini dapat membantu dalam menentukan bagaimana UBD dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada dan bagaimana penerapannya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, yaitu memastikan bahwa wakil kurikulum memiliki pemahaman yang baik tentang UBD dan bahwa mereka memiliki dukungan yang kuat dari kepala sekolah dan guru. Wakil kurikulum juga harus memastikan bahwa elemen pemahaman mendalam telah diintegrasikan ke dalam kurikulum. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD di sekolah formal berdasarkan sudut pandang wakil kurikulum. Semoga informasinya dapat bermanfaat ya.